wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Salma Sausan. NPM saya 252201084. Di sini saya akan membuat video menggambar sel yang mengalami proses peradangan. Baik, pada gambar yang telah saya buat, ditunjukkan mekanisme proses peradangan atau inflamasi akut yang terjadi ketika jaringan mengalami cedera. Misalnya akibat tusukan benda tajam sehingga bakteri masuk ke dalam tubuh. Inflamasi merupakan respon pertahanan non-spesifik dari sistem imun terhadap cedera jaringan, infeksi, maupun iritasi. Tujuan utama inflamasi adalah menghilangkan penyebab cedera, membersihkan jaringan yang rusak, dan memulai proses penyembuhan. Secara umum, inflamasi akut ditandai dengan 5 tanda klasik, yaitu 1. Rubor atau kemerahan, 2. Kalor atau peningkatan suhu, 3. Tumor atau pembengkakan, 4. Dolor atau nyeri, 5. Fungsio laesa atau gangguan fungsi. Proses inflamasi akut pada gambar terdiri dari 3 tahap utama, yaitu 1. Tahap pertama, cedera jaringan dan pelepasan mediator kimia. Tahap pertama dimulai ketika terjadi kerusakan jaringan, misalnya karena tertusuk benda tajam sehingga bakteri masuk ke dalam lapisan kulit. Akibat cedera tersebut, sel-sel yang rusak serta sel masuk di sekitar area luka akan melepaskan mediator kimia inflamasi seperti histamin, prostaglandin, sitokin, dan bradikinin. Histamin berperan penting dalam memicu pelebaran pembuluh darah. Prostaglandin dan bradikinin berperan dalam menimbulkan rasa nyeri. Sitokin berfungsi sebagai sinyal komunikasi antar sel imun untuk mengaktifkan respon pertahanan tubuh.
Mediator kimia ini bekerja sebagai alarm biologis yang memberi sinyal bahwa telah terjadi infeksi atau kerusakan jaringan yang harus segera ditangani. Lalu tahap kedua yaitu vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Pada tahap kedua, mediator inflamasi terutama histamin menyebabkan terjadinya vasodilatasi yaitu pelebaran pembuluh darah di sekitar area cedera. Akibat vasodilatasi, aliran darah meningkat, area luka menjadi kemerahan atau rubor, terasa hangat atau kalor. Selain itu, terjadi peningkatan permeabilitas pembuluh darah, artinya dinding kapiler menjadi lebih mudah tembus. Akibatnya, plasma dan cairan keluar ke jaringan. Terjadi pembengkakan atau tumor, dan tekanan pada ujung saraf meningkat sehingga menimbulkan nyeri atau dolor. Pada tahap ini juga terjadi proses migrasi leukosit dari pembuluh darah menuju jaringan yang terinfeksi. Proses ini disebut diapedesis. Sel imun yang pertama kali datang adalah neutrofil, karena neutrofil merupakan garis pertahanan pertama dalam inflamasi akut. Setelah itu, makrofag akan menyusul untuk membantu proses pembersihan. Tahap ini menunjukkan bahwa tubuh sedang aktif melawan infeksi dengan mengirimkan sel pertahanan ke lokasi cedera. Lalu, pada tahap ketiga yaitu fagositosis dan penyembuhan. Pada tahap ketiga, neutrofil dan makrofag melakukan proses fagositosis. Fagositosis adalah proses di mana sel imun menangkap bakteri, menelan bakteri, dan menghancurkan bakteri menggunakan enzim lisosom. Selain menghancurkan bakteri, sel imun juga membersihkan sisa-sisa sel mati atau debris jaringan. Lalu, setelah patogen berhasil dieliminasi, respon inflamasi mulai berkurang, produksi mediator inflamasi menurun, pembengkakan berangsur-angsur menghilang, dan jaringan mulai mengalami regenerasi. Makrofag juga berperan dalam mengaktifkan proses perbaikan jaringan dengan merangsang pembentukan sel baru. Jika penyebab inflamasi berhasil diatasi, maka jaringan akan kembali ke kondisi normal. Namun, apabila infeksi tidak terkontrol, inflamasi dapat berkembang menjadi inflamasi kronis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa inflamasi akut merupakan mekanisme pertahanan tubuh yang terdiri dari 3 tahap utama, yaitu 1. Cedera jaringan dan pelepasan mediator kimia, 2. Vasodilatasi serta peningkatan permeabilitas pembuluh darah disertai migrasi leukosit, ketiga, fagositosis dan proses penyembuhan jaringan. Proses ini sangat penting untuk melindungi tubuh dari infeksi serta menjaga keseimbangan jaringan.